Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Sawah Naker. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, tentunya dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini saya lagi berada di lahan mentimun saya ya. Tepatnya pada hari ini berusia 27 HST. Dan saya kali ini akan melakukan penyepraian yang pertama di fase generatif ya. Karena tadi saya sudah melihat ada hama ulat. Itu sangat bahaya sekali kalau dibiarkan karena akan merusak tunas-tunas air yang ada di lahan mentimun saya. Dan saya juga akan melakukan pemupukan nutrisi ya di pengocoran kali ini. Apa saja pupuk yang saya gunakan dan insektisida yang saya gunakan, ikutin terus, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Bantu channel ini dengan tekan like, share, dan subscribe. Oke guys, jadi sebelum penyepraian kita lihat-lihat dulu ya tanaman mentimun di usia 27 HST. Oke guys, ini tanamannya alhamdulillah ya. Belum ada tanda-tanda kuning, ini daunnya masih hijau segar. Normal seperti biasa, dan tunas-tunas airnya pun lumayan cukup padat ya. Ini sangat rimbun karena dari satu pohon itu bisa tumbuh 5 tunas air. Jadi ini tanaman timun ini sangat bagus kalau ditanam satu lubangnya satu biji. Guys, jadi sudah mulai kelihatan ya calon bakal bunga dan buahnya. Ini dari atas kita lihat hampir di setiap ketiak daun ya muncul tunas-tunas atau calon bakal buah. Ini guys, insya Allah mudah-mudahan hasilnya rendel ya atau lebat. Oke guys, kita langsung saja untuk melakukan peracikan pestisidanya. Oke guys, jadi untuk penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida Orondis ya. Masih menggunakan fungisida Orondis. Ini pengaplikasian terakhir di penanaman timun saya. Karena untuk Orondisnya tersendiri pengaplikasiannya 3 kali aplikasi ya untuk 1 kali tanam. Oke, untuk dosisnya saya menggunakan 2 tutup botol Orondis untuk 16 liter air ya. Kita langsung saja tuangkan. Oke guys, kemudian saya menggunakan pupuk atau nutrisi MKP ya, MKP monokalium fosfat. Jadi pengaplikasian MKP ini bisa untuk dikocor juga untuk bisa dispray. Karena saya ingin memaksimalkan pohon mentimun saya ya, jadi dikocor dan dispraykan. Jadi supaya rangsangan buahnya maksimal ya guys. Untuk 16 liter air saya menggunakan 4 sendok makan ya guys, 4 sendok makan. Jadi MKP ini unsur haranya fosfat 52%, kalium 34%. Jadi ini dominan fosfat ya untuk memacu rangsangan buah atau bunga. Oke guys, kita langsung saja untuk dosisnya. 4 sendok makan. 1 2 3 kemudian saya menggunakan insektisida Bespidor ya guys, karena
Di lahan saya masih melihat ada beberapa ya, jadi tidak banyak, cuma beberapa ekor bespidor masih ada berterbangan di lahan mentimun saya. Untuk 16 liter air saya menggunakan 2 sendok makan ya guys. 1 4 2. Oke, yang selanjutnya saya menggunakan insektisida Dangke ya, karena tadi saya ada beberapa hama ulat, jadi sudah masa generatif ini memang ulat sudah mulai menyerang ya di tanaman mentimun saya. Jadi saya menggunakan merek dagang Dangke yang berbahan aktif metomil. Ini insektisida kontak ya, jadi harus langsung mengenai hama ulatnya. Untuk dosis 16 liter air saya menggunakan 2 sendok makan ya. 1 2. Oke, yang selanjutnya ini adalah stick pole ya. Stick pole ini untuk perekat, jadi supaya untuk memaksimalkan, takutnya tadi udah mulai mendung, jadi saya menggunakan stick pole ini untuk penembus dan perekat supaya maksimal ya penyepraian kita. Untuk 16 liter air saya menggunakan 2 tutup setengah ya. Oke guys, kita langsung larutkan dan spraykan ke mentimun. Oke guys, kita aduk dulu ya supaya larut. Oke guys, jadi kita langsung saja ya dimasukkan ke sprayer dan diisi air dengan 16 liter air ya. Itu kamera belakang. Oke guys, jadi saya akan sedikit mengulas lagi ya pestisida yang tadi saya gunakan. Itu yang pertama adalah fungisida Orondis, itu pengendalian untuk bercak daun, hawar daun, dan juga embun bulu ya. Alhamdulillah ini tanamannya masih pada sehat, belum ada tanda-tanda kresek daun ya. Oke, untuk dosisnya untuk 16 liter air saya menggunakan 2 tutup Orondis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pupuk MKP atau nutrisi monokalium fosfat. Itu dominan fosfat ya, itu untuk memacu calon bakal bunga dan buah ya. Nah, kita bisa lihat ini calon bakal bunga dan buahnya sudah pada bermunculan. Untuk dosisnya saya menggunakan 4 sendok makan per 16 liter air. Oke, yang selanjutnya untuk pengendalian hama ulat dan hama oteng-oteng, saya menggunakan bespidor. Itu untuk pengendalian hama oteng-oteng ya. Dan sekarang sudah ada mendingan, tidak ada lagi hama oteng-otengnya ya. Untuk 16 liter air saya menggunakan 2 sendok makan.
Oke, yang selanjutnya untuk pengendalian hama ulatnya saya menggunakan merek dagang Danke ya, berbahan aktif metomil. Saya menggunakan 2 sendok makan per 16 liter air. Kemudian yang terakhir adalah stickball, itu untuk perekat dan juga penembus ya, supaya pestisida yang kita semprotkan itu maksimal di dalam tanaman. Oke, sekian dulu. Bila ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.